Hey kid, don't ever let them get inside your head. Kalau saja Persib tidak alami kerugian, training ground mungkin sudah jadi. Direktur Persib, Glenn Sugita, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin segera mungkin merealisasikan training ground. Apalagi, klub sudah memiliki lahan seluas 10 hektare di area stadion, GBLA. Hal itu disampaikan Glenn saat menggelar pertemuan dengan awak media di salah satu hotel di kawasan Pasteur, Kota Bandung, Senin 3 Februari 2025, namun, Glenn mengakui klub butuh dana besar untuk membuat pusat latihan. Kalau saya sih maunya secepat mungkin, tapi mohon maaf karena kalau untuk membuat training ground itu tidak murah. Kalau 3-4 tahun lalu tidak rugi, mungkin sudah jadi itu, kata Glenn. Glenn tidak menampik klub kehilangan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Klub tidak mendapat pemasukan, baik itu dari merchandise maupun tiket pertandingan karena kompetisi Liga 1 dihentikan. Jadi memang ada masalah memperbaiki dulu di klub sampai bisa seperti sebelum COVID-19. Mungkin baru kita bangun. Tanahnya kan kita sudah punya, jadi kita sebenarnya tinggal membangun, terangnya. Kan rencananya mau bangun asrama, lapangan sintetis, dan rumput yang asli, dan mau bangun gedung-gedung lah, lanjutnya. Karena finansial klub belum stabil, Glenn mengatakan pembangunan training ground akan dilakukan secara bertahap. Jadi kita bangun bertahap, mungkin lapangan sintetik dulu karena kita dengan adanya GBLA, ada lapangan latihan yang bisa kita pakai. Jadi mungkin nanti untuk rumput asli kita pakai di situ dulu, kemudian nanti kita bisa membuat lapangan sintetis, jelasnya. Mungkin kalau lagi habis becek atau apa, pemain-pemain bisa latihan di sana. Jadi akan segera dimulai, tapi tidak akan sekaligus semuanya, tapi mungkin bertahap, ungkap Glenn. Berita lainnya, Ahmad Agung Setiabudi, gelandang bertahan Persib Bandung yang didatangkan melalui skema peminjaman dari sesama klub Liga 1 yaitu Persik Kediri, perlahan-lahan mulai diberi menit bermain oleh tim pelatih Persib Bandung. Agung sejauh ini telah tampil dalam 2 pertandingan sebagai pemain pengganti. Ia dimainkan di 5 menit akhir pertandingan saat mengalahkan Arema FC dan bermain selama 30 menit saat menundukkan PSM Makassar. Atas menit bermainnya yang mulai meningkat tersebut, Agung mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur dapat dipercaya tampil membela tim sebesar Persib Bandung setelah sebelumnya hampir tak mendapat tempat bersama Persik Kediri. Ya, intinya saya bersyukur dapat kesempatan di tim yang mungkin mau juara, tim besar juga. Ini kesempatan buat saya untuk menunjukkan yang di tim sebelumnya karena jarang main-main juga, ungkap Agung. Pemain asal Demak tersebut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada tim pelatih Persib Bandung yang memberinya kepercayaan dan juga rekan-rekan barunya yang membantu Agung untuk cepat beradaptasi di Bandung. Alhamdulillah di sini kemarin dapat menit bermain. Saya terima kasih buat tim pelatih, teman-teman yang mendukung saya buat cepat adaptasi, ungkasnya. Fakta-fakta gugatan Persib soal Luis Mia ditolak CAS. Keputusan akhirnya jatuh. Court of Arbitration for Sport, CAS, atau Pengadilan Arbitrase Olahraga menolak gugatan Persib Bandung terhadap Luis Mia. Klub kebanggaan bobotoh itu kini diwajibkan membayar sisa gaji mantan pelatihnya tersebut. Iya, CAS resmi menolak gugatan Persib Bandung terhadap Luis Mia dan mewajibkan klub tersebut membayar sisa gaji pelatih asal Spanyol itu. Pengadilan Arbitrase Olahraga memutuskan bahwa banding yang diajukan oleh PT Persib Bandung bermartabat pada tanggal 16 April 2024 terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Kamar Status Pemain Pengadilan Sepak Bola FIFA yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2024 ditolak. Demikian isi putusan yang dilihat. CAS menegaskan bahwa Luis Mia tidak melanggar perjanjian kerja ketika memutuskan mundur dari kursi kepelatihan Persib Bandung. Akibatnya, Persib harus membayar sisa gaji Mia sebesar 300 juta. Dengan demikian, gaji yang masih harus dibayarkan kepada pelatih, Luis Mia, hingga 14 Juli 2023 harus diberikan kepadanya. Sebagaimana diputuskan oleh FIFA PSC, oleh karena itu, pelatih berhak menerima jumlah berikut sebagai remunerasi yang belum dibayar ditambah bunga 5% per tahun mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal pembayaran efektif. Demikian bunyi putusan CAS. Berita lainnya, Ciro Alves,
Beckham Putra dan Hen-Hen Herdiana memberi kabar buruk untuk Persib Bandung. Ketiganya harus berurusan dengan tim medis. Nasib tidak baik dialami Persib. Dua pemain andalannya yakni Ciro Alves dan Beckham Putra masuk daftar penanganan fisioterapis. Tidak hanya Ciro dan Beckham, Hen-Hen Herdiana juga dalam penanganan. Sehingga ketiganya harus menjalani latihan secara terpisah saat Persib Bandung menggelar latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Selasa, 4 Februari 2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak, membenarkan kendala yang dialami ketiga pemainnya itu. Salah satunya Hen-Hen Herdiana yang harus berada di sisi lapangan karena mengalami sakit gigi hingga terjadi pembengkakan. Beckham melakukan latihan recovery bersama fisio dan Ciro ada infeksi di kakinya. Tapi besok saya rasa Beckham dan Ciro sudah kembali, kata Bojan usai memimpin sesi latihan. Selain itu, Mark Klok yang juga berlatih secara terpisah. Bojan mengatakan gelandang andalannya itu mengalami cedera hamstring saat tampil melawan PSM Makassar. Bahkan pada laga tersebut, Mark Klok hanya bermain singkat. Tepat di menit 25, gelandang naturalisasi asal Belanda itu ditarik keluar digantikan Robbie Darwish. Mark melakukan scan untuk mengetahui seberapa serius cedera yang dialami, tuturnya. Soal David da Silva, pelatih asal Kroasia ini mengaku sedikit lega. Pasalnya striker andalannya itu sudah mulai membaik setelah sebelumnya mengalami kendala di bagian otot pahanya. David sudah kembali berlatih, mungkin 80-90% oke tapi dia masih harus mengikuti latihan penuh sebelum kembali siap bermain, bebernya. Berita lainnya. Terkesan dengan spanduk tentang dirinya, Bojan sebut bobotoh musim ini jauh lebih dewasa. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak mengungkapkan perasaannya setelah kelompok supporter Viking Persib Club membentangkan spanduk bertuliskan Bojan Hodak is blue and white di tribun timur Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat timnya mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0. Pelatih yang di laga tersebut menonton dari tribun VVIP karena sedang menjalani hukuman akumulasi kartu kuning itu mengungkapkan hal tersebut sangat bagus namun ia menegaskan harus tetap fokus hingga akhir musim. Selalu bagus melihat itu, tapi saya harus tetap fokus hingga akhir. Masih ada 13 pertandingan dan harus fokus melihat yang terjadi di lapangan musim, ujar Bojan Hodak. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut kemudian mengungkapkan pandangannya terhadap bobotoh. Menurutnya sudah berubah di musim ini menjadi lebih dewasa dengan hanya segelintir orang yang memberikan kritikan kepada para pemainnya. Bobotoh juga berubah musim ini dan hanya beberapa yang meneriaki pemain kami. Sayangnya ada satu flare dan karena itu kami bisa saja terkena sanksi, tapi yang lainnya tidak ada yang melakukan itu, ungkapnya.